Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda, tentunya sejumlah informasi yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona, Dinas Perhubungan menempatkan fasilitas cuci tangan di beberapa area publik. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Selama pandemi virus corona, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan ketika harus melakukan aktivitas di luar. Tindakan yang bisa dilakukan yakni penggunaan masker serta mencuci tangan kapanpun dan dimanapun. Beberapa tempat memang sudah dibekali fasilitas tempat cuci tangan agar masyarakat tak perlu bingung mencari-cari tempat cuci tangan. Bahkan kini ada angkutan kota yang menyediakan fasilitas tempat cuci tangan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Mahmat, yakni salah seorang supir angkot di Kota Parepare. Demi mencegah penyebaran virus corona di antara penumpang, Pak Mahmat memfasilitasi angkot miliknya dengan fasilitas cuci tangan untuk para penumpang, yang mana setiap penumpang diwajibkan mencuci tangan sebelum naik angkot, serta menerapkan physical distancing di dalam mobil angkotnya tersebut. Berkat kepeduliannya dengan menerapkan protokol kesehatan, Dinas Perhubungan Kota Parepare pun akhirnya memberikan apresiasi kepada Pak Mahmat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Oh ya, jadi terkait dengan kegiatan ini kita memberikan bantuan sumbangan kepada salah satu supir angkutan kota atas nama Pak Mama, yang ternyata beliau menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan pandemi COVID saat ini. Jadi kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung. Ternyata di tengah pandemi COVID ini, khususnya di bidang sarana transportasi darat, sosok Bapak Mama ini sangat peduli untuk menjaga kesehatan para penumpang kota. Dalam kesempatan tersebut, Iskandar Nusu juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini, Dinas Perhubungan akan segera melakukan pemeriksaan kepada para supir angkot di Kota Parepare untuk menerapkan protokol kesehatan seperti yang dilakukan oleh Pak Mahmat. Jadi nanti ini kita dalam waktu dekat akan turun melaksanakan pemeriksaan kepada seluruh angkutan kota untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi setiap angkutan kota itu sesuai ketentuan hanya 5 penumpang di atas mobil angkutan kota. Jadi depan tidak boleh ada penumpang, dan di semua penumpang 5 orang ini berada di belakang angkutan kota. Jadi itu tetap menerapkan physical distancing, dan yang tetap harus menggunakan masker. Dan juga kita akan pasang nanti stiker-stiker di mobil-mobil angkutan untuk menjadi pedoman para supir maupun penumpang angkutan kota itu sendiri. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, supir angkot Kota Parepare juga menerapkan protap pencegahan COVID-19 bagi para penumpang, di mana setiap penumpang harus menggunakan masker dan tetap jaga jarak selama berada di kendaraan. Berikut liputan selengkapnya. Selama musim pandemi virus corona, kita diharuskan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan selama berada di luar rumah. Hal ini disadari betul Muhammad, sopir PT jurusan Lumpue yang penuh kesadaran melakukan protap kesehatan bagi setiap penumpangnya. Dengan menyiapkan fasilitas tempat cuci tangan di bagian dekat pintu masuk penumpang. Adapun tindakan yang biasa dilakukan oleh Muhammad, yakni mengingatkan para penumpang untuk memakai masker, physical distancing selama berada dalam kendaraan, hingga mencuci tangan, baik sebelum naik maupun saat turun angkot. Mulanya karena selama ada corona, jadi saya harus cuci tangan, Tindakan yang dilakukan oleh Muhammad ini sangat diapresiasi PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTP MSI, dan bisa menjadi inspirasi bagi sopir angkot lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona serta menuju kehidupan baru atau new normal di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski pemerintah akan melonggarkan aktivitas masyarakat, namun kendaraan keluar masuk kota Parepare tetap diperketat. Tim Gabungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare tetap memperketat pemeriksaan kendaraan maupun penumpang di pintu masuk wilayah Kota Parepare. Hal ini terlihat di poster Padu Lumpue, Kecamatan Bacokiki Barat sebagai salah satu akses masuk Kota Parepare, khususnya kendaraan dari arah Kabupaten Baru pada Kamis 4 Juni 2020. Di mana setiap kendaraan maupun penumpang yang keluar dan masuk diperiksa oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan unsur TNI Polri. Para penumpang terlihat dicek suhu tubuhnya sebelum melanjutkan perjalanan. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kota Parepare ini untuk menekan serta memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna menghilangkan pandangan masyarakat yang ada selama ini, yakni menilai kejaksaan sebagai instansi yang ditakuti, Kejaksaan Negeri Kota Parepare kini telah menyediakan pos pelayanan hukum gratis bagi masyarakat Kota Parepare yang ingin berkonsultasi masalah hukum, khususnya bagi perkara perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan Negeri Kota Parepare kini telah menyediakan pos pelayanan hukum gratis bagi masyarakat Kota Parepare yang ingin berkonsultasi masalah hukum, khususnya bagi perkara perdata dan tata usaha negara. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Parepare yang ditemui baru-baru ini. Amir Syarifuddin mengungkapkan, pos layanan gratis ini dilakukan guna menghilangkan pandangan masyarakat yang telah ada selama ini, yakni menilai kejaksaan sebagai instansi yang ditakuti. Kejaksaan salah satunya adalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, pada Kejaksaan Negeri Parepare ini kami menyiapkan pos pelayanan hukum gratis. Artinya, siapapun yang memerlukan penjelasan tentang hukum perdata dan tata usaha negara, maka disinilah tempatnya untuk meminta pendapat. Jadi ini dilakukan untuk menghilangkan image masyarakat bahwa kejaksaan itu menurut mereka adalah salah satu instansi yang ditakuti, yang menakutkan. Mereka beranggapan bahwa apabila masuk kantor kejaksaan, mereka menganggap bahwa orang itu bermasalah hukum. Nah, maka dibangunlah ini untuk memberikan penjelasan, pemahaman kepada masyarakat, agar mereka tahu bahwa kejaksaan itu bukan lagi instansi yang harus ditakuti, tapi kejaksaan adalah instansi sahabat masyarakat. Ini maksud didirikannya nih pos pelayanan hukum depan. Amir menambahkan, pihaknya masih terus melakukan pembenahan pada pos pelayanan hukum gratis yang telah disediakan Kejaksaan Negeri Parepare agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang melakukan konsultasi nantinya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, beberapa pejabat lingkup Kota Parepare kembali diambil sumpahnya oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Pelantikan ini tetap sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melantik sejumlah pejabat lingkup pemerintah Kota Parepare. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator, pengawas dan fungsional tertentu lingkup pemerintah Kota Parepare digelar di Auditorium B.J. Habibie, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota dengan penerapan protokol kesehatan pada Kamis 4 Juni 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH usai kegiatan kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik mengatakan bahwa pelantikan ini sebagai bagian dari perintah undang-undang khususnya revisi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 menjadi peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 terkait inspektorat dan mengisi jabatan-jabatan yang kosong sesuai kebutuhan organisasi. Jadi ini adalah kegiatan pengukuhan pelantikan karena adanya, ini buku yang utama dulu, karena adanya revisi PP nomor 18 tahun 2016 menjadi PP nomor 72 tahun 2019 khususnya inspektorat. Kita kukuhkan kembali, terus kita mencoba mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Ketua DPRD Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, dengan saling bahu-membahu, komunitas Satgas yang tergabung dari beberapa komunitas sosial di Kota Parepare berinisiatif untuk merenovasi rumah kakek Syamsuri, salah satu warga di Kelurahan Bumi Harapan, Kota Parepare. Dan pemirsa, bukan hanya itu, para relawan juga memberikan kursi roda kepada Bapak Syamsuri yang merupakan bantuan dari para donatur agar bisa membantu Bapak Syamsuri beraktivitas nantinya. Beginilah kondisi rumah kakek Syamsuri, salah seorang warga di Kelurahan Bumi Harapan, Kota Parepare, usai mendapatkan bantuan renovasi rumah dari komunitas Satgas Relawan COVID-19 Kota Parepare. Keprihatinan usai memberikan bantuan kepada kakek Syamsuri membuat komunitas Satgas yang tergabung dari beberapa komunitas sosial di Kota Parepare ini berinisiatif untuk merenovasi rumah kakek Syamsuri hingga bisa nyaman untuk ditempati. Sejak 2 hari yang lalu, para Satgas relawan ini mulai merenovasi rumah milik kakek Syamsuri. Dengan saling bahu-membahu, mereka mendirikan rumah milik kakek Syamsuri yang mana seluruh bantuan ini dihasilkan dari para donatur. Ketika rumah dalam tahap renovasi, kakek Syamsuri dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare untuk menjalani perawatan medis akibat penyakit stroke yang dideritanya belum lama ini. Setelah diperbolehkan pulang, para Satgas Relawan COVID-19 Parepare memberikan kejutan yang istimewa kepada kakek Syamsuri dengan memperlihatkan rumah barunya yang telah direnovasi. Selain itu, karena kondisi kakek Syamsuri yang belum bisa berjalan, maka para relawan juga memberikan kursi roda kepada kakek Syamsuri yang merupakan bantuan dari para donatur agar bisa membantu kakek Syamsuri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di sini apa yang kita lakukan, Pak? Awalnya kita kunjungan warga yang sakit. Ternyata kita melihat pasiennya ada lumpuh, jadi kita bawa ke rumah sakit Cipete untuk dirawat. Disitulah kita berinisiatif untuk memperbaiki rumahnya yang kita melihat kondisinya tidak layak huni. Jadi ini masuk program apa namanya, Pak? Renovasi rumah. Program renovasi rumah. Renovasi rumahnya ini kita kerjakan beberapa hari? Alhamdulillah kita selesaikan dalam jangka waktu 2 hari. Salah seorang keluarga kakek Syamsuri pun mengucapkan terima kasih kepada para relawan dan donatur, serta para pihak yang telah terlibat dalam kegiatan sosial ini, yang telah peduli dengan kondisi kakek Syamsuri, mulai dari perawatan di rumah sakit, hingga memberikan bantuan renovasi rumah. Ini bagaimana? Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu beli rumah saya. Mudah-mudahan Allah yang malas kebaikannya ibu bapak-bapak. Mudah-mudahan cepat sembuh ayangnya. Minta doa semuanya. Ini perasaannya gimana, Bu? Sudah pas? Agak lumayan. Lumayan. Iya, agak ada anunya, ada hasilnya. Ada hasilnya, Bu ya. Iya. Senang, Bu ya? Iya, senang. Setelah mendengar bahwa kita akan dapat renovasi rumah, apa yang kita rasakan, Bu? Ya bahagia, Pak. Bahagia saya dalam hati saya. Atau sendiri udah berantakan, tidak mampu mau benarin warung gini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.